Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqah wa taqaddasa wa tanazzaha fi azaliyatihi fala 'ainun tarah. وحكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضى قسم الأرزاق والأجال بين عباده هذا منعه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أشقاه أحمده على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah, tamu Allah yang berbahagia, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita yang mendapatkan keberkahannya dan juga anak cucu kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang naif khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah yang menjadi perintahnya dan semakin menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba yang beruntung, yakni yang senantiasa meningkat ketakwaannya menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak insyaallah termasuk hambanya yang mendapatkan predikat al-muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, izinkan khatib dalam kesempatan yang mulia siang hari ini mengangkat sebuah tema tentang menyikapi banyaknya musibah yang menimpa berbagai belahan wilayah Nusantara, negeri tercinta kita ini. Hadirin rahimakumullah, bicara masalah musibah, masalah bencana, tentu Al-Quran sudah menerangkan berbagai macam kisah kaum-kaum terdahulu yang masih dekat dengan nabinya, yang langsung diperingatkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mereka tidak berdaya, mereka luluh lantak, mereka tidak tersisa karena adanya bencana yang Allah timpakan sebagai siksa. Al-Quran dalam beberapa ayatnya pun menjelaskan bahwa terjadinya musibah terlalu banyak disebabkan oleh perilaku dan dosa manusia itu sendiri. Kita khawatir di negeri kita ini banyaknya musibah juga karena itu. Kenapa demikian? Karena Allah sudah memberikan peringatan lewat ayat-ayatnya yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para kiai yang menasehati setiap
hamba Allah tidak berdasar pada akalnya belaka, tapi berdasar pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika peringatan mereka sudah tidak didengarkan, ketika nasihat para ulama justru kadang-kadang dipersalahkan, maka Allah mempunyai pasukan-pasukan yang lebih hebat dari pasukan manusia. Semua alam adalah ciptaan Allah yang semua tunduk kepada perintah Allah. Bumi ciptaan Allah. Kalau manusia hidup di atas bumi ini dengan angkuh tidak mendengarkan nasihat dari Allah lewat para ulamanya, Allah cukup merintahkan bumi, bergeraklah engkau bumi. Terjadilah pergerakan bumi seperti yang terjadi di salah satu wilayah Jawa Barat ini. Bergeraklah kau bumi, terjadilah beberapa tempat dilanda gempa bumi. Ketika manusia melanggar aturan-aturan Allah, tidak menghiraukan peringatan-peringatan dari ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi, ketika itu berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan lautan, Allah tinggal memerintahkan lautan, naiklah engkau ke daratan, jadilah malapetaka bagi manusia. Hadirin rahimakumullah, dalam skup yang kecil dalam rumah tangga kita, ketika kita sebagai suami berulah tidak komitmen dengan janji sebagai suami untuk bina rumah tangga yang baik, tunggulah masa-masa kehancuran keluarga kita. Bukan berarti khotib kemudian menuduh atau mengatakan yang banyak dosa adalah para pejabat, bukan. Tapi mari bersama-sama kita mawas diri, introspeksi. Jangan-jangan orang-orang yang disumpah dengan Al-Quranul Karim di atas kepalanya, di mana setiap mereka yang disumpah akan mengatakan di antaranya tidak akan menyalahgunakan jabatan, tapi pada akhirnya terbujuk oleh rayuan setan dalam tengah-tengah perjalanan menjalankan amanahnya itu, kemudian mengikuti langkah-langkah setan, maka bisa jadi itu adalah pemicunya. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wallahu a'lam bimuradihi. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah masih memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Hadirin rahimakumullah, kita akui atau tidak, hidup kita ini banyak mengenyam nikmat dari Allah. Lebih banyak manakah yang kita kembalikan kepada Allah? Syukur atau kufur? Diakui atau tidak, yang kebanyakan manusia mengembalikannya kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah kufur nikmat. Kadang-kadang tidak hanya kufur nikmat, tapi mengingkari adanya karunia Allah, mengingkari bahkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka kita melihat adanya musibah jangan sampai hanya dari kacamata ilmu pengetahuan belaka, tapi sebagai orang yang beriman harus melihatnya dari kacamata agama, dan kita percaya dan yakin bahwa Al-Quran yang Allah firmankan itu hak adanya, tidak pernah berbohong. Dan tugas kita adalah introspeksi pada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat perbuatan dosa yang sudah keterlaluan. Dalam surah Yasin ayat 19, kita semua insyaallah hafal ayatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukkirtum bal antum qaumun musrifun. Bahwa kemalangan demi kemalangan, musibah yang susul menyusul,
semua itu terjadi karena dosa kamu yang sudah keterlaluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebagian kecil orang melakukan dosa kepada Allah. Kalau Allah sudah marah dan menimpakan musibah itu, tidak hanya menimpa kepada pelaku-pelakunya saja, tetapi kepada orang banyak yang ada di sekitarnya. Kita ingat dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Hadirin rahimakumullah. Tetapi kalau kita melihat dan kita bayangkan bahwa kerusakan materi bisa kita benahi, musibah yang meluluh lantakkan fasilitas umum bisa kita bangun kembali. Tapi kalau musibah yang selain itu ada yang sudah Allah timpakan kepada kita, apa itu? Ketika ulama-ulamanya sudah tidak didengar lagi nasihatnya, maka Allah menimpakan musibah dengan mengangkat ilmu agama dari para ulama-ulama kita. Coba kita hitung banyak kiriman dari grup-grup kita dalam beberapa hari terakhir, mungkin sepanjang awal tahun 2021 ini saja, sudah berapa banyak ulama-ulama besar yang Allah wafatkan. Kata Rasul, mautul alim musibatun la tujbaru. Wafatnya satu orang alim itu merupakan musibah yang besar yang tidak akan mungkin bisa ditambal. Kalau presiden meninggal atau mati, banyak orang yang mencalonkan diri. Kalau gubernur mati, banyak orang yang ingin menjadi pengganti. Tapi kalau ulama yang wafat, siapa yang sanggup menggantikan kedudukan para ulama? Prosesnya begitu panjang dan banyak rintangan, halangan yang harus mereka lalui, dan tidak ada balasan materi di sana. Mereka hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersedih ketika Allah sudah mewafatkan para ulama. Nabi kita mengatakan tidak bisa ditambal, tidak bisa diganti. Lalu bagaimana kondisi dunia ini? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 41, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaru anna na'til ardo nanqusuha min adrafiha. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Para mufassir mengartikan bahwa tepian-tepian daerah itu adalah komponen-komponen terpenting dari bumi, yakni hadirnya para ulama. Kalau ulama sudah banyak yang wafat, kekuatan dunia ini sudah semakin rapuh. Dan kalau begitu, maka Rasul pernah mengatakan yang patut kita renungkan bersama sebagai tanda akhir zaman adalah Allah mencabut ilmu-ilmu agama dari muka bumi ini. Dan bagaimana akibatnya? Rasul menjelaskan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantajihu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu agama di dunia ini langsung dari orang-orang yang punya ilmu, tetapi Allah mencabut ilmu-ilmu agama dari dunia ini adalah dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika sudah tidak ada ulama yang bisa dipercaya lagi, ittakhadan nas ru'usan juhalan, maka manusia mengangkat
ulama dan pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka ketika pemimpin itu ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tidak dengan berdasarkan ilmu agama, berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka pada akhirnya fadallu, mereka itu adalah sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, marilah bersama-sama kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Ketika ada dosa yang begitu besar yang pernah kita lakukan, masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaklah orang-orang di sekeliling kita untuk melakukan hal yang sama. Syukur semua nasihat seperti ini bisa didengar oleh orang-orang Islam, kemudian melakukan semuanya, bertaubat dengan taubatan nasuha. Harapan kita mudah-mudahan cukup sampai di sini Allah menimpakan musibah yang bertubi-tubi pada negeri kita, dan mudah-mudahan para pemimpin negeri kita kembali introspeksi diri dan berupaya untuk memperbaiki, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang pernah ia lakukan kalau itu menyalahi aturan-aturan Allah, mudah-mudahan mereka mampu dan mau bertobat dan Allah berkenan mengampuninya. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat khatib bersama kepada siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan sama yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوان المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى